Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mulai membaca risalah atau buku tipis yang judulnya Qawaid Usuliyah wal Fiqhiyah, kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang al-muta'alliqatu bil muslimi ghairil mujtahidi, yang berkaitan dan dibutuhkan oleh seorang muslim yang awam, muslim yang bukan ulama mujtahid. Maka ini kaidah-kaidah, maka sebagaimana judulnya, buku ini membahas tentang kaidah-kaidah agama, baik kaidah usul fikih ataupun kaidah fikih yang dibutuhkan oleh muslim yang bukan ulama. Ditulis oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz As-Sasri, atau bisa juga dibaca Athithri. Kita mulai dari muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Maka tidaklah diragukan bahasanya ilmu usul, yaitu ilmu usul fikih, adalah termasuk ilmu syariat yang seorang itu akan mendapatkan pahala ala ta'allumuha, karena mempelajarinya, jika dia mempelajarinya liwajhillahi ta'ala, dengan ikhlas karena Allah semata. Dan pahala ini tidaklah muqtasiran, terbatas kepada orang yang mempelajari ilmu usul fikih minal mustahidin, dari kalangan para ulama. Bahkan juga yatanawal, didapatkan oleh orang yang mempelajarinya meskipun dia bukan ulama. Dan satu hal yang populer di tengah-tengah, di banyak kalangan para ulama, bahasanya belajar ilmu usul fikih itu termasuk furudul kifayat, fardu kifayah. Artinya wajib atas majmu'il ummah, majelis atas umat secara total, secara keseluruhan, dilihat dari secara komunal, akan muncul di tengah-tengah mereka orang yang mau belajar ilmu ini, dengan tujuan supaya di tengah-tengah umat ini ada mujtahidun, para ulama mujtahid yang bisa mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalilnya, lalu supaya masyarakat dan publik bisa berjalan mengikuti fatwanya. Ila anan nadhira, akan tapi orang yang an-nadhirafi, orang yang memperhatikan isi dari ilmu usul fikih dan masalah-masalahnya, maka dia akan jumpai bahwasanya masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu ini binisbati li majmu'il ummati, jika dilihat dari sisi secara komunal untuk umat Islam, itu ada dua macam atau dua jenis pembahasan. Ada masalah-masalah, yaitu materi bahasan yang akan mengantarkan seorang kepada derajat dan level ulama mujtahid. Maka pembahasan-pembahasan ini dibutuhkan oleh ulama mujtahid untuk bisa mengeluarkan hukum, menyimpulkan hukum dari dalilnya. Adapun orang awam maka tidak bisa mengambil manfaat dari pembahasan-bahasan ini selama dia menjadi orang awam. Wa in kanat, meskipun pembahasan-pembahasan ini tu'ahiluhu, akan membuat dia layak untuk naik kepada derajat istihad, jika dia merampungkan, menyelesaikan proses belajar ilmu usul fikih, sehingga dia memiliki pengetahuan tentang dalil-dalil syariat. Maka fahadan nau', maka pembahasan jenis ini mempelajarinya jelas tergolong adalah fardu kifayah.
Kemudian jenis yang kedua adalah masalah-masalah yang ada dalam ilmu usul fikih yang dibutuhkan oleh orang awam. Sehingga masalah-masalah tersebut fa'asbahat min furudil a'yan, mempelajarinya hukumnya fardu ain. Sehingga wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya karena dia membutuhkan, memerlukan untuk ilal amal bimafadiha, untuk mengamalkan isinya. Dikarenakan berpalingnya banyak dari para ulama usul fikih untuk menegaskan, mengisyaratkan ila hadal qismi, adanya pembahasan ilmu usul fikih yang hukumnya fardu ain, maka aku berkeinginan untuk ubris, untuk menonjolkan masalah-masalah ini dengan bentuk mengumpulkannya dalam satu buku. Min ajli supaya bisa dipelajari oleh al-awamu, oleh orang-orang awam, dan supaya mereka bisa mempraktekannya. Ya, maka buku ini isinya adalah kaidah-kaidah agama yang fardu ain dipelajari oleh setiap muslim. Ini pembahasan-pembahasan kaidah-kaidah agama yang sehingga karena ini fardu ain atas setiap muslim, maka orang-orang awam perlu mempelajarinya. Maka ini ilmunya untuk orang awam. Kira-kira kita sudah mempelajarinya belum? Kalau kita ternyata belum menguasainya, berarti untuk standar ilmunya orang awam saja kita belum lulus. Apalagi lebih dari itu. Maka buku ini ditulis dimaksudkan untuk jadi pedoman dan pegangan muslim yang awam. Wakanal muslim fil gharbi, dan muslim yang tinggal di barat, di negeri barat, muhtajan perlu mempelajari kaidah-kaidah ini sebagaimana kaum muslimin yang lain. Bahkan muslim yang tinggal di negeri Eropa dan barat aula lebih layak untuk sungguh-sungguh mempelajarinya karena sedikitnya ulama di sana. Khususan terlebih lagi indama yas'urul bahis, ketika al-bahis, yang dimaksud dengan bahis adalah penulis, itu saya Sa'ad Ats-Tsatri, ketika penulis sendiri yastas'ir merasakan apa yang dirasakan oleh muslim yang tinggal di sana, min hurbatin, merasakan keterasingan dan merasakan adanya kebutuhan mendesak akan ilmu. Karena beliau sering berdakwah ke Eropa, maka sesaat merasakan bagaimanakah kaum muslimin di sana minoritas, terasing dan semacam itu. Ma'at ditambah bergaul, berinteraksi dengan non-muslim dengan berbagai macam jenisnya. Ditambah tamasyi keharusan untuk sejalan dengan andimah berbagai macam sistem, berbagai macam aturan yang berlaku di negeri tersebut. Oleh karena itu, tadhar maka nampaklah pentingnya topik bahasan dari buku ini. Ya, kemudian untuk rincian gambaran tentang isi bisa kita lewati dan kita langsung berpindah ke halaman 8. Waqad ra'aitu, dan aku telah mengusahakan agar penulisan hadal bahasan ini sesuai dengan level umum, level yang bersifat umum untuk bukan ulama. Artinya aku akan menjauhkan perselisihan, aku tidak akan membahas, tidak menyinggung perselisihan ulama usul fikih yang mereka orang awam tidak bisa mengambil faedah darinya. Dan dalam masalah bahasa aku berupaya agar yatanasab sesuai dengan bahasa asrina al-hadir, zaman kita modern saat ini. Dan waqad wathaqtu kulla mas'alatin, dan aku telah mentautsik
mentautsik dalam artian menegaskan validnya kutipan-kutipan yang ada, kutipan-kutipan tiap masalah yang dibahas di buku ini dengan menyebutkan sumbernya, referensinya, ya, tentu di catatan kaki. Hada demikian, was'alullaha lil jami' at-taufiqa wal i'anata. Demikianlah aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan bantuannya kepada seluruhnya, ya, kepada kami dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kita masuk langsung pada tamhidun pengantar yang berisi faedah belajar orang awam belajar ilmu usul fikih. Apa faedah orang bukan ulama belajar ilmu usul fikih? Ijmalan faedahnya secara global. Maka sungguh ta'ayyana satu keniscayaan bagi muslim awam untuk mengetahui sebagian kaidah usul fikih. Wujuban karena mempelajarinya hukumnya wajib. Fa inna ta'alumal ami, maka belajarnya orang awam untuk ilmu usul fikih secara global itu memiliki manfaat yang besar. Di antaranya yang paling urgen adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu usul fikih adalah termasuk ilmu agama yang dengan mempelajarinya diiringi niat yang benar, maka seorang itu akan mendapatkan ats-tsawab. Ats-tsawab pahala yang syariat telah mengkaitkan pahala tersebut dengan kegiatan belajar ilmu agama. Maka faedah yang pertama dapat pahala. Maka meskipun bukan ulama dan bukan calon ulama dan tidak bermaksud untuk jadi ulama, belajar ilmu usul fikih itu manfaat. Manfaat pokoknya adalah berpahala asalkan niatnya niat yang benar. Kemudian ilmu usul fikih itu akan menyiapkan seseorang atau akan menyebabkan seorang itu memiliki ahliyah, kelayaan dan kapasitas untuk istikhat, untuk mengeluarkan atau menyimpulkan hukum syariat. Artinya orang awam yang belajar usul fikih ini akan berpindah ke level berikutnya. Bisa jadi sampai derajat bisa berijtihad, bisa berpendapat dalam agama ini. Maka manfaat yang kedua, belajar ilmu usul fikih itu akan meningkatkan kualitas seseorang, akan mengupgrade seseorang dari orang awam untuk naik ke level yang lebih tinggi. Level lebih tinggi kemudian masih belajar usul fikih lagi, maka nanti akan bisa naik lagi, bisa faham dalil, bisa faham kenapa ulama membuat hukum dan menetapkan hukum semacam ini. Dan bisa kemudian terus berkembang sampai punya kemampuan berhak untuk berpendapat dalam agama ini. Yang level ini disebut level ijtihad, level boleh berpendapat dalam Islam. Dalam Islam tidak semua orang boleh berpendapat. Ada level tertentu, kelas tertentu di mana seorang itu boleh mengatakan menurut pendapat saya. Menurut saya hukumnya demikian. Nah, orang yang punya hak untuk mengatakan menurut pendapat saya hukumnya demikian, itu disebut level ijtihad. Nah, yang mengantarkan seorang yang akan mengupgrade seseorang dari menurut ustadz saya, menurut yang pernah pengajian yang pernah saya dengar, kemudian bisa terupgrade sampai bisa dan punya hak untuk mengatakan menurut saya adalah ilmu ini yang akan mengagrib seorang, yang akan mengantarkan seseorang untuk derajat istihad, derajat boleh berpendapat dalam Islam adalah ilmu usul fikih. Oleh karena itu maka meskipun bukan ulama, meskipun orang awam, mempelajarinya satu hal yang urgen, diantaranya adalah manfaatnya adalah akan mengupgrade seseorang, menaikkan derajat seseorang dari orang yang polos,
betul-betul polos dalam masalah agama sehingga mengerti, kemudian faham, dan sampai level bahkan bisa sampai level boleh berpendapat, boleh mengatakan menurut saya. Ya, maka itulah tertatanya ilmu dalam Islam. Ya, maka tidak semua orang boleh bicara menurut saya. Ya, yang boleh berpendapat menurut saya dimasukkan dalam level tertentu dan orang itu bertingkat-tingkat. Dan namun juga kemudian disiapkan oleh para ulama ilmu yang bisa mengantarkan seseorang untuk menaikkan level dan derajatnya dalam ilmu-ilmu keislaman. Kemudian yang ketiga, dengan belajar ilmu usul fikih, maka ilmu ini akan memberikan kepada seorang kemampuan untuk memahami dalil-dalil syariat. Kemudian yang keempat, ilmu usul fikih ini akan memperjelas istilah-istilah ilmiah yang digunakan oleh para ulama dalam fatwa dan dalam buku-buku karya mereka. Maka jika seorang itu membaca fatwa para ulama dan dia punya background ilmu usul fikih, nanti bisa paham. Kenapa? Karena terkadang ada istilah-istilah dan terkadang kenapa kok dari sini kok bisa kesimpulannya begitu. Ini bisa memahaminya, ini dibutuhkan ilmu usul fikih. Kemudian ilmu usul fikih itu menyebabkan seorang itu bisa mengkontrol perkataannya dan lafadznya. Di mana dia akan yastardim menggunakan kata-kata sesuai dengan apa yang diinginkan oleh maknanya. Maka dalam Islam terdapat banyak kosakata. Wajib, kosakata sunnah, kosakata haram. Ya. Maka ini semua ada tempatnya. Jangan orang salah ngomong dan orang supaya orang itu bisa tertata dalam berbicara, menggunakan istilah-istilah pada tempatnya. Kapan mengatakan haram, kapan mengatakan wajib, kapan mengatakan sunnah. Ini supaya orang itu bisa cermat dalam berkata-kata dan menggunakan istilah, panduannya adalah ilmu usul fikih. Kemudian yang keenam, ilmu usul fikih akan memberikan pada orang awam athiqata, rasa percaya tentang keabsahan satu ijtihad yang sar alaihil mustahid, yang dipilih oleh ijtihad yang dilakukan oleh seorang ulama yang dia ikuti perkataannya. Maka manfaat yang keenam, seorang itu akan bisa mantap ini adalah pendapat yang benar, fatwa yang pas, itu kalau orang punya ilmu usul fikih. Kenapa itu kurang? Kenapa itu kurang kuat? Kenapa ini yang lebih kuat? Ya. Maka semakin orang itu menguasai ilmu usul fikih, maka dia semakin akan bisa punya kemantapan ini. Fatwa dan penjelasan yang benar. Tidak mungkin yang lainnya. Yang lainnya jelas keliru. Ya, kemudian yang ketujuh, ilmu usul fikih ini akan mengajari seorang bagaimanakah cara bertanya kepada ulama. Dan mengajari seorang siapa itu ulama yang perlu dia tanyai. Ya, inilah tujuh buah dan 7 manfaat belajar ilmu usul fikih untuk orang awam secara umum, bukan calon-calon dan bukan kader-kader ulama secara umum. Ini manfaatnya adalah sangat besar. Ya, kemudian kita berpindah kepada pasal yang pertama, kaidah-kaidah usul fikih yang akan membantu orang awam ingda nuzulil waqi'ati bihi, ketika terjadinya kasus pada dirinya, dia punya kasus, maka apa yang harus dia lakukan? Dia punya kebingungan, punya masalah berkaitan dengan masalah hukum agama, dia itu harus berbuat apa? Maka ada
Maka ada kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama adalah poin pembahasan pertama adalah hukum seorang mukallaf melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Mukallaf itu artinya adalah balighun aqilun, orang yang baligh dan berakal. Maka seorang muslim dan dia baligh, tidak lagi anak kecil, dan dia adalah orang yang berakal dan bukan gila, itu disebut mukallaf. Nah, bagaimanakah jika seorang mukallaf melakukan sesuatu yang hukum mukallaf melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya? Maka qararul ulama, para ulama menegaskan wajib atas setiap orang untuk mengetahui hukum ayyi fi'lin, perbuatan apapun, qabla ayyuqdima alaihi, sebelum dia melangkah untuk melakukannya. Tujuannya supaya li'alla yakuna hadzal fi'lu haraman, supaya perbuatan yang dia lakukan jangan sampai adalah perbuatan yang haram. Waqad hakal ijma' ala tahrimi fi'lil mukallaf, waqad hukiyal ijma', dan terdapat kutipan ijma' yang disampaikan oleh para ulama haramnya seorang mukallaf melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Maka para ulama sepakat, para ulama berkonsensus ijma' bahasanya haram atas seorang mukallaf melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Dia mau mengadakan transaksi jual beli, kemudian ada item-item transaksi, ada klausul perjanjian, maka dia tidak tahu klausul ini boleh tidak menurut syariat, itu tidak boleh dia menyepakatinya sebelum dia mengetahui bahasanya klausul ini menurut syariat boleh, menurut syariat boleh, ini syariat boleh, baru tanda tangan. Tidak boleh dan haram tanda tangan sebelum tahu semua klausul tadi adalah satu hal yang dibolehkan dan dibenarkan oleh syariat. Oleh karena terdapat dari Amul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak mengizinkan, la yasmah, tidak mengizinkan bagi siapa saja yang belum tahu hukum jual beli bimuzawalah untuk melakukan mihnah profesi jual beli di pasar. Maka Umar bin Khattab tidak akan mengeluarkan surat izin dagang, tidak akan memberikan surat izin dagang bagi orang yang tidak tahu hukum jual beli. Beliau mengatakan la yabi fi sukina illa man qad tafaqqaha fid dini. Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang telah belajar agama. Itu maksudnya belajar fikih jual beli. Belajar apa yang mau dia lakukan. Hal-hal yang mau dia lakukan dia telah pelajari hukumnya, baru dipersilahkan untuk berdagang, untuk berjual beli. Demikian juga di masa Imam Malik rahimallahu taala. Imam Malik ini di antara kegiatan beliau adalah ngetes para pedagang, nanyain, ini ditanya ini apa hukumnya kalau jual beli begini dan begini. Jika kemudian ketahuan ada yang tidak bisa jawab, maka akan dilaporkan kepada Gubernur Madinah untuk kemudian dilarang jual beli. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa satu negeri yang khalat minal mufti, yang di negeri tersebut kosong, tidak ada ulama yang bisa ngasih fatwa, nggak ada orang yang berilmu yang bisa ngasih fatwa. Walam yatayassar, dan tidaklah memungkinkan bagi orang awam yang tinggal di negeri tersebut untuk murojaah. Murojaah di sini artinya konsultasi. Untuk berkonsultasi dengan ulama, maka wajib bagi orang awam tersebut untuk hijrah dari negeri tersebut, untuk hijrah dari kampung itu. Walam yahilla lahul maqamu fiha, dan tidak halal baginya untuk tetap berdomisili di tempat itu. Demikian dikatakan oleh para
ulama terdahulu, meskipun dikomentari oleh penulis sesaat Ats-Tsatsri, walakin hadil mas'alah la makana laha al-yaum. Akan tapi permasalahan ini dan fatwa di atas tentang haramnya tinggal di satu kampung yang di situ tidak ada kiainya, tidak ada ustadznya, tidak ada ustadz yang faham ilmu fikih dan menguasai ilmu-ilmu syariat. Fatwa di atas la makana laha al-yaum. Ya, tidak ada lagi tempatnya, artinya tidak lagi cocok, tidak lagi berlaku di zaman ini. Kenapa? Litawafuri wasailil ittisal al-hadisah. Karena telah demikian lengkapnya sarana-sarana komunikasi al-hadisah modern. Ya, dengan catatan bisa bahasa Arab tentunya. Nah, karena para ulama punya Twitter, punya Facebook, punya Fanspeed, punya macam-macam, nah, punya WA dan sebagainya. Maka tanya dan konsultasi satu hal yang sangat mudah. Syaratnya bisa nulis Arab, ya. Bisa bahasa Arab, bisa bertanya. Maka di zaman ini meskipun orang itu tinggal di daerahnya tidak ada ulama, tidak masalah. Ya, ada masalah dia tinggal telepon, tinggal SMS, tinggal email, tinggal tanya di Twitternya ulama, tinggal tahu WA-nya Syekh Fulan dan Fulan. Insya Allah kan selesai masalahnya. Ya, maka kesimpulannya bil ijma dengan sepakat para ulama haram bagi seorang mukallaf melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan ternyata perkara tersebut adalah satu hal yang haram untuk dia lakukan. Kemudian poin berikutnya adalah sebab komitmennya seorang mukallaf untuk mengamalkan hukum-hukum syariat. Maka di antara kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya adalah Allah jadikan tatbik penerapan hukum-hukum syariat itu akan menjadi sebab terwujudnya maslahat manusia di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Karena hukum-hukum syariat mu'allalatun memiliki ilah, memiliki sebab, dan ilahnya dan sebabnya semuanya adalah masalihil khalqi, kepentingan manusia. Maka hukum-hukum syariat itu memiliki ilah, memiliki sebab. Kenapa qashar dituntunkan qashar bagi musafir? Memberikan kemudahan untuk manusia. Kenapa kemudian dibolehkan jamak karena hujan atau jamak karena safar? Untuk kemudahan manusia. Fadlan minallahi wa rahmah, dan itu adalah anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Namun qattat hara. Satu hal yang wajib diyakini, semua syariat untuk kepentingan manusia. Semua aturan untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh taatnya manusia. Dan maksiatnya manusia tidaklah mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aturan syariat itu untuk maslahat manusia, untuk manfaat manusia, untuk kepentingan manusia. Namun terkadang maslahat tersebut bisa ditangkap dan bisa dipahami oleh manusia dan kadang belum. Wa qad tadharu lil mukallaf. Dan terkadang hikmah ini sudah nampak dan diketahui oleh seorang mukallaf, yaitu hikmah yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum. Namun terkadang hikmah tersebut khafiyatan alaihi, belum atau tidak diketahui oleh manusia, belum atau tidak diketahui oleh manusia. Namun dalam pandangan seorang muslim tidak memiliki prinsip baru mau taat setelah tahu hikmah dan manfaat. Namun seorang muslim beramal, mengamalkan syariat dan dia mengamalkannya dengan penuh kemantapan, dikarenakan dia yakin semua aturan syariat itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala.
Ila anahu la yahsunu bil mukallaf, akan tapi tidaklah sepatutnya bagi seorang mukallaf untuk menaati hukum syariat dan maksudnya dengan taat adalah mendapatkan manfaat duniawi semata. Bahkan sepatutnya maksudnya dalam taat adalah mengharap wajah Allah